honorer yang tadi audiensi ya? Ya. Oke, ya pertama Komisi 3 itu sesuai dengan surat permohonan mereka untuk audiensi kita terima ya, dan atas izin pimpinan DPR kita telah menerima tadi. Tentu dalam RDP ini kita sifatnya mendengarkan, ya kan, mencatat dan nanti akan melaporkan. Ya, teman-teman ada sekitar 3 persoalan yang disampaikan. Yang pertama itu soal kejelasan rekrutmen P3K berkaitan dengan jangka waktu yang sudah cukup lama mengabdi, yang kemudian garansi agar mereka lulus dari honorer diangkat menjadi P3K. Yang kedua itu soal kesejahteraan, ya. Kesejahteraan ini sebenarnya teman-teman berkaitannya dengan honorernya, tapi kalau sudah P3K kan itu sudah ada aturan yang mengatur soal kesejahteraan ya, gitu. Nah, yang honorer yang ini saya kira mungkin honornya tidak manusiawi. Nah, mereka mengusulkan untuk ada penambahan kebijakan anggaran dari pemerintah daerah. Gitu. Termasuk di dalamnya mekanismenya yang kita dengar ya, tapi kita belum dalemi ya, bahwa mereka menginginkan untuk honor itu transfer langsung mungkin dari bendahara gitu. Ya. Nah, kalau mereka menginginkan seperti itu berarti selama ini mekanismenya cash and carry gitu. Tapi nanti kita akan perdalam ya, karena itu sifatnya kan kasuistik yang terjadi di teman-teman honorer. Nah, yang ketiga soal mekanisme ya dan peluang. Gitu. Jadi seperti yang penjelasan tadi dari BKSDM, kemudian dari Dinas Pendidikan ya, itu bahwa terakhir 2025 itu inventarisasi pendaftaran seleksi masuk P3K. Setelah itu katanya teman-teman pesimis untuk tidak diangkat lagi P3K. Tapi di situ kan kita dengar juga ya bahwa ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Nah, nanti mungkin yang tidak terakomodir atau tidak lulus di P3K yang sudah rekrutmen mungkin nanti harapannya untuk P3K paruh waktu ya. Jika dua ini kemudian peluangnya masih ada honorer, ya mungkin nanti kita akan terus perjuangkan agar pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah selalu mengambil ya keputusan solusi-solusi agar mereka itu dihargai, dihormati dengan status kepegawaian yang jelas, yang konsekuensinya terhadap kesejahteraan. Saya kira itu. Oke, langkah selanjutnya dari Komisi 3 apa, Pak? Komisi 3 setelah tadi RDP ya, kami akan melakukan kajian ya bersama dengan mitra Komisi 3 ya, mobil khusus dalam ini Dinas Pendidikan. Sekalipun ya untuk honorer yang perlu kita perjuangkan tidak hanya di teman-teman guru atau guru honorer, ada juga teman-teman honorer di Nakes, kemudian ada juga yang di honorer teknis. Nah, kita sekaligus nanti akan kita dalami, nanti baru kemudian kita laporkan pada pimpinan DPR. Pimpinan DPR nanti akan bersurat ya, baik itu nanti tembusannya kepada pemerintah daerah maupun nanti kepada pemerintah pusat. Nah, kita sampaikan kondisinya ini di Kabupaten Lebak seperti ini, dengan adanya kuota yang selalu minim gitu ya, ternyata teman-teman di tahun 2005 ini masih banyak yang perlu diperhatikan, terutama tadi soal honor-honor yang 3 klasifikasi tadi. Baik Pak, selain juga merasakan bahwa guru honorer ini, apalagi yang sudah 10 tahun lebih mengabdi, intinya dalam hati kita atas dasar hati nurani ya, kita juga terus berupaya aspirasi dari para guru honorer ini kita dorong gimana caranya biar cepat terrealisasi diangkat menjadi P3K, karena mungkin suatu kebanggaan dan mungkin yang lagi ditunggu-tunggu cita-cita hidupnya, apalagi yang tadi udah lihat usia yang sudah 53 tahun ya, mungkin itu yang harus segera diprioritaskan ya. Mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan pemerintahan bupati yang baru ya bisa segera bisa terrealisasi dan dimaksimalkan.